Jadi kesimpulannya, buat teman-teman yang kuliah di kedokteran, bahasa Inggris itu Abstract. There are numerous causes of a raised core temperature. A fever occurring in sepsis may be associated with a survival benefit. However, this is not the case for non-infective triggers. Apply scrub to the entire skin. Allow. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kali ini aku akan membahas atau bisa dikatakan menjawab pertanyaan teman-teman di DM Instagram, apakah bahasa Inggris itu penting dipakai dalam kuliah kedokteran. Nah, ini beberapa pertanyaan yang akan aku bacakan. Jadi ada 3 pertanyaan yang sudah aku pilih. Yang pertama ini dari Melinka. Assalamualaikum kak, halo kak, saya mau bertanya tentang kedokteran. Saya tadi lihat video kakak di YouTube. Saya itu mau masuk kedokteran, tapi saya masih bingung kak. Kalau kedokteran agak nggak pandai bahasa Inggris itu apa tetap lulus kak? Terima kasih. Terus ada juga pertanyaan dari Sisi Tan. Apa iya kak kalau kuliah kedokteran itu harus pintar bahasa Inggris kak? Pertanyaan dari Faranai. Kak, dulu waktu kuliah ada presentasi pakai bahasa Inggris nggak? Nah, ini pertanyaannya mirip-mirip banget. Teman-teman yang lain mungkin ada beberapa pertanyaan, boleh silahkan DM di Instagram. Aku akan bantu sebisanya untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube aku. Dan bisa follow Instagram aku juga, Nana Metisha. Ataupun DM melalui Instagram juga jika ada yang ingin ditanyakan. Request juga boleh request nanti di kolom komentar ya. Oke, kita mulai. Kita jawab satu-satu nih pertanyaan. Masih bingung kak kalau kedokteran agak nggak pandai bahasa Inggris itu apa tetap lulus? Nah, yang pertama sekali teman-teman harus tahu bahwa untuk masuk kedokteran, untuk masuk fakultas kedokteran negeri di Indonesia itu tidak perlu atau tidak ada mensyaratkan seseorang itu harus bisa bahasa Inggris, harus TOEFL-nya sekian. Ini untuk reguler ya, karena aku bahas untuk kampus aku dulu di FK Unan Padang, FK Universitas Andalas Padang. Nah, di sana tidak ada kelas internasional, jadi hanya kelas reguler. Dalam arti kata, semua proses belajar mengajar dilakukan menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Nah, jadi kalau teman-teman ingin masuk ke Fakultas Kedokteran Negeri, mungkin teman-teman bisa mencari informasi lebih lanjut mengenai kampus kedokteran yang teman-teman tuju tersebut. Apakah ada, mungkin seperti UI ya, ataupun juga UGM kalau nggak salah ada kelas internasional. Nah, otomatis kelas internasional tentu mensyaratkan siswa yang masuk harus memiliki kemampuan bahasa Inggris sekian. Tentu ada syarat-syarat yang harus teman-teman penuhi. Dan juga tentunya di dalam kelas internasional itu kemungkinan besar proses belajar mengajarnya itu dilakukan menggunakan bahasa Inggris gitu. Tapi untuk Fakultas Kedokteran Negeri yang reguler, proses belajar mengajar menggunakan bahasa Indonesia. Dan untuk awal masuk tidak mensyaratkan itu, baik itu dari jalur SNMPTN, SBMPTN maupun mandiri, itu tidak ada syarat harus bisa bahasa Inggris TOEFL sekian, harus bahasa Inggris aktif, bisa ngomong cas-cisus, nggak harus itu. Nah, yang ingin aku jawab pertanyaan lainnya dari teman-teman, apakah kuliah kedokteran itu harus pintar bahasa Inggris? Jawabannya tidak harus, nggak harus pintar bahasa Inggris. Tapi kalau saran dari aku, jangan terlalu parah bahasa Inggrisnya. Ya setidaknya kita kan udah belajar bahasa Inggris dari SD, SMP, SMA, walaupun bahasa Inggris yang dasar gitu kan, basic. Setidaknya kita udah tahu lah beberapa vocab-vocab sehari-hari seperti itu kan. Karena nantinya waktu teman-teman belajar kedokteran, khususnya ini aku jawab di FK Unan, sekali lagi, nantinya setiap minggu itu ada namanya plenary discussion atau pleno. Nah, pleno itu aku kan sebelumnya udah menjelaskan proses belajar mengajar di FK. Itu ada namanya tutorial, jadi kita dibagi tiap-tiap blok sekitar 10 orang. Nanti kita diskusi 2 kali seminggu. Nah, buat penjelasan lebih lanjut, teman-teman bisa nonton video aku yang ini ya, di sini. Linknya nanti setelah nonton video ini. Nah, setelah tutorial 2 kali seminggu itu, nantinya di akhir ada namanya pleno. Plenary discussion itu dilakukan 1 kali seminggu. Setiap minggu itu nantinya ada 1 kelompok atau 2 kelompok yang tampil untuk mempresentasikan hasil tutorialnya ke depan. Saat presentasi, itu tuh memang teman-teman harus menggunakan bahasa Inggris. Maksudnya harus slide-nya itu bahasa Inggris, lalu
seingat aku dulu untuk pertanyaan yang kita tanyakan kepada presentan juga harus menggunakan bahasa Inggris. Namun untuk jawabannya setahu aku bisa atau boleh menggunakan bahasa Indonesia. Jadi berarti kan teman-teman harus bisa setidaknya kemampuan pronunciation-nya itu harus baik. Sebenarnya sih kalau untuk kata-kata atau vocab di kedokteran itu nggak terlalu sulit. Maksud aku umumnya bahasa medis itu, bahasa terminologi, bahasa kedokteran itu mirip-mirip dengan bahasa Inggris. Kayak serapan satu dengan yang lainnya. Misalnya nervus facialis. Nah, nervus facialis itu adalah nervus yang mempersarafi wajah gitu. Facial itu dari kata facial, wajah gitu. Nah, wajah itu sendiri kan sehari-hari kita udah tahu facial untuk perawatan wajah. Nah, seperti itu. Sebenarnya tidak terlalu sulit karena bahasa medis, bahasa kedokteran itu umumnya serapan jadi bahasa Inggris atau kebalikannya seperti itu. Jadi harus pintar bahasa Inggris kah? Tidak, tapi sebaiknya bahasa Inggrisnya jangan terlalu parah, terutama dari pronunciation dan juga vocabulary. Aku sarankan teman-teman yang dari SMP maupun SMA pengen masuk ke kedokteran, sebaiknya tuh fokus dulu ke persyaratan yang memang benar-benar penting, seperti harus nilai, mungkin kalau SMA harus nilai rapornya bagus ya, nilai pelajaran IPA-nya harus bagus, harus meningkat terus untuk nantinya bisa ikut SNMPTN. Tapi jika tidak bagus, berarti teman-teman harus memang benar-benar forsir untuk belajar di mata pelajaran yang diujikan di SBMPTN. Atau teman-teman bisa memiliki berbagai macam prestasi seperti hafal Al-Quran 10 juz, atau prestasi lomba olahraga, lomba kesenian, lomba komputer, juara 3 di tingkat provinsi atau lebih. Nah, itu akan bagus sekali dan teman-teman bisa masuk FK Unan lewat jalur mandiri, yaitu SMBPU, prestasi unggul. Jadi jalur mandiri ini biaya kuliahnya itu sama dengan biaya reguler. Asik banget kan? Nah, itu sih teman-teman yang harus dipersiapkan. Tapi memang saat belajar di kedokteran nantinya, teman-teman diharuskan untuk mencari jurnal-jurnal. Nah, umumnya kan jurnal-jurnal itu berbahasa Inggris. Jadi tentunya butuh kemampuan juga kan untuk membaca, untuk memahami jurnal tersebut. Walaupun memang ada Google Translate, tapi jika teman-teman punya vocabulary yang banyak, pembendaharaan kata, vocabnya yang banyak, tentu akan memudahkan teman-teman dalam mencari jurnal. Cuman itu lambat laun tentunya akan meningkat kemampuan itu seiring dengan berjalannya waktu teman-teman kuliah di kedokteran. Gitu. Terus pertanyaan dari Faranay juga. Ya, jadi kakak dulu waktu kuliah ada presentasi bahasa Inggris nggak? Iya, ada, tadi yang aku jelasin kan. Presentasi plenary discussion itu. Cuman kalau nggak salah nih, setahu aku ada teman SMA aku dulu kuliahnya di Unpad, di FK Unpad. Kalau nggak salah kelas reguler. Nah, di Unpad itu sendiri untuk tutorialnya, setahu aku menggunakan bahasa Inggris tutorialnya. Jadi menurut aku itu akan sangat sulit sekali karena untuk tutorial berbahasa Indonesia aja kita harus mempersiapkan bahannya, terus harus ngomong pakai bahasa Inggris lagi kan, sulit sekali karena ya kalau pembendaharaan atau vocabulary-nya kurang tentu akan sulit untuk menjelaskan hal tersebut kan. Ya, tapi ya balik lagi teman-teman itu harus mencari tahu fakultas kedokteran yang teman-teman tuju itu apakah ada mensyaratkan mahasiswanya untuk bisa bahasa Inggris atau untuk memiliki TOEFL sekian. Namun di FK Unan atau khususnya di Universitas Andalas nantinya di awal-awal teman-teman sudah menjadi maba FK Unan atau maba Unan, teman-teman akan dites TOEFL-nya, tapi tidak ada syarat harus lulus sekian nggak ada. Cuma nanti saat teman-teman wisuda itu nantinya ada tes TOEFL, harus lulus, kalau nggak salah 450 harus lulus. Aku rasa itu tidak terlalu susah, kecuali nantinya teman-teman akan melanjutkan sekolah. Jadi kan kuliah kedokteran ini 6 tahun kurang lebih. Beberapa tempat ada yang 5,5 tahun, tapi kalau di FK Unan 6 tahun paling cepat. Nah, setelah 6 tahun kuliah, setelah menjadi dokter umum, teman-teman bisa memilih jalur apa mau lanjut sekolah S2 atau pasca sarjana magister. Lalu teman-teman bisa lanjut PPDS, program pendidikan dokter spesialis. Nah, itu terserah teman-teman. Atau juga mungkin mau lanjut kerja aja atau lanjut menjadi
dokmil atau polisi dokpol, dokter di kepolisian gitu, dan segala macamnya. Teman-teman bisa bebas nanti milih. Nah, jika teman-teman ingin melanjutkan kuliah spesialis di PPDS tadi, program pendidikan dokter spesialis tadi, memang ada beberapa prodi yang mensyaratkan TOEFL-nya harus sekian. Kalau nggak salah, setahu aku jantung itu TOEFL-nya harus 550 apa 500, aku lupa. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, buat teman-teman yang kuliah di kedokteran, bahasa Inggris itu tidak terlalu penting, maksudnya tidak harus bisa, tapi menurut aku jangan terlalu parah bahasa Inggrisnya, setidaknya bagus dalam pronunciation, bagus dalam pembendaharaan kata-kata, vocabnya, itu sudah cukup membantu, karena lambat laun nantinya akan terbiasa dan akan bertambah vocabulary-nya. Aku mau cerita dikit nih pengalaman teman aku dulu waktu tahun 1, seingat aku, jadi kita waktu itu lagi pleno, kita duduk per kelompok tutorial di aula. Nah, ada salah seorang presentan, aku nggak lihat wajahnya karena aku duduk di paling belakang, aku kelompok 25 waktu itu. Jadi dia bilang student, yang artinya murid, dia ngucapnya itu student, which is actually it's wrong. Jadi jadi seperti itu contohnya, jangan sampai hal-hal kecil seperti itu mempermalukan teman-teman, sehingga kan jadi nggak enak, jadi malu, jadi ya gitu deh. Jadi ya setidaknya pronunciation bahasa sehari-hari aja. Aku rasa itu karena mungkin bisa grogi sih ya, grogi tampil ke depan, 270 mahasiswa yang lihat, ditambah ada beberapa dosen juga. Ya mungkin awalnya kan kita taunya belajar itu study gitu kan, mungkin waktu ngelihat kata-kata itu student gitu, otomatis aja karena blank juga kali ya, karena itu sih bisa jadi kemungkinan. Intinya practice makes perfect. Untuk pembendaharaan kata-kata juga sebenarnya balik lagi tadi practice gitu. Untuk pengucapan juga sering-sering aja latihan baca buku pakai bahasa Inggris. Terus kalau nggak tahu gimana pengucapannya, teman-teman bisa dengerin di Google Translate atau apapun itu ya kan. Banyak sekali kemudahan-kemudahan atau fasilitas yang bisa kita temukan, yang bisa kita dapatkan dari teknologi. Terus juga satu lagi, untuk tes PPDS juga ada beberapa prodi yang mensyaratkan atau yang mengetes calon mahasiswanya untuk membaca jurnal menggunakan bahasa Inggris. Jadi mungkin di sana dinilai bagaimana pronunciation-nya, terus bagaimana kemampuannya dalam mentranslate jurnal tersebut, terutama abstraknya dengan cepat dan tepat. Yang paling penting bahasa Inggris itu untuk lanjut sekolah spesialis kalau menurut aku. Kalau untuk kuliah kedokteran S1 untuk profesi dokter, untuk menjadi dokter umum, tidak terlalu perlu, tidak ada disyaratkan harus TOEFL sekian-sekian, harus bisa bahasa Inggris aktif, tidak. Tapi untuk teman-teman ingin lanjut sekolah PPDS, program pendidikan dokter spesialis, itu ya sebaiknya memang harus pintar bahasa Inggris, karena akan menjadi nilai plus bagi teman-teman jika lebih baik bahasa Inggrisnya dari teman-teman yang lain. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari aku. Aku mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman bisa latihan, misalnya seperti ini nih. Kita telusuri fever mungkin. Dalam bahasa Inggris. Misalnya dari Wikipedia mungkin aku dari jurnal kali ya. Jurnal. Misalnya gini. Nah, nih sering-sering aja latihan teks berbahasa Inggris seperti ini. Ini misalnya nih, abstract. There are numerous causes of a raised core temperature. A fever occurring in sepsis may be associated with a survival benefit. However, this is not the case for non-infective triggers, where heat generation exceeds heat loss and the core temperature rises above that set by the hypothalamus. A combination of cellular, local, organ-specific and systemic effects occurs and puts the individual at risk of both short-term and long-term dysfunction which, if severe or sustained, may lead to death. This narrative review is part of series that will outline the pathophysiology of pyrogenic and pyrogenic or pyrogenic, concentrating primarily on the pathophysiology of non-septic causes. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman bingung itu sebenarnya pyrogenic atau pyrogenic, ya buka Google Translate terus dengerin
pronunciation-nya gimana sebenarnya. Terus keywords hyperthermia, fever, organ failure, physiopathology, heat stroke, and others. Ini background. Humanity has but 3 great enemies: fever, famine, and war. And of these, by far the greatest, by far the most terrible, is fever. William Osler. The normal human temperature is considered to be 37 degrees Celsius, but may vary by up to 1 degree Celsius in healthy individuals. Elevated core temperatures is common finding in intensive care, affecting up to 70% of patients. Despite the general usage of the terms pyrexia, fever, and hyperthermia, they are not yet universally defined. The American College of Critical Care Medicine, the International Statistical Classification of Diseases, and the Infectious Disease Society of America define fever as a core temperature of 38.3 degrees Celsius or higher. Ya kayak gitu guys, jadi kayak sering-sering latihan aja. Terus nih misalnya kalau ada produk-produk kecantikannya misalnya di rumah, nah itu sering-sering aja tuh latihan baca-baca gitu kan. Ini lagi suka-sukanya nih sama Scarlett. Nah ini misalnya nih dibaca ya tuh. How to use body scrub. Apply scrub to the entire skin. Allow about 2 until 3 minutes. Rub the scrub, then rinse. Ingredients: aqua de mineralisata, polyethylene, ya gitu-gitu aja, kurang kerjaan tapi kayak melatih pronunciation. Walaupun memang pronunciation aku sebenarnya ya biasa-biasa aja. Nih cara pemakaian dari sini kan juga tahu kan, dia bilang tadi rinse terakhir, berarti rinse itu bilas ya. Dari situ sih nih, dan rinsed yang artinya di sini bilas dengan air bersih. Seperti itu sih. Oke guys, semoga bermanfaat.